adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Wow, jumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online tanggal 14 November. Dilihat tadi Kak Astri lihat udara di luar sangat cerah. Wah, semoga udaranya pun tetap cerah ya, seperti secerah senyum adik-adik. Yuk, kita semuanya berdiri. Kita akan mulai kebaktian Sekolah Minggu Online dengan bersama-sama menyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Iya, kalau cuacanya cerah, tentu kita senang ya. Kita mau beraktivitas pun juga lancar. Adik-adik, kalau kita memuji Tuhan, Kak Astri tanya nih ya, apakah hanya hari Minggu saja saat adik-adik ikut kebaktian sekolah minggu? Tidak, iya, kita memuji Tuhan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai hari Minggu. Yuk kita memuji Tuhan Senin sampai Minggu. Lagu kedua. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Dari awal ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Hari Minggu, terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku
Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Sebelum kita lanjutkan kebaktian sekolah minggu online ini, nah saatnya kita akan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh adik James Christopher. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa berkumpul lagi dalam ibadah online ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online ini. Tuhan sertai, Tuhan pimpin dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih James yang sudah memimpin doa pembukaan. Adik-adik, tahu tidak? Tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ternyata tangga nada itu punya arti tersendiri. Adik-adik tahu? Do, angka 1 ya, do, itu adalah dosamu. Re, relakan hatimu. Mi, minta pada Tuhan. Fa, fahami firman-Nya. Sol, sobatmu yang setia. La, lama menunggumu. Si, silakan dia masuk. Sampai do yang tinggi, dosamu dihapuskan. Yuk, Kak Astri ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu do sampai si. Do sampai do lagi ya. Oke, silakan Kak Chandra. Do, itulah dosamu. Re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus. Fa, fahami firman-Nya. So, sobatmu yang setia. La, lama menunggumu. Si, silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan. Dari awal ya. Do, itulah dosamu. Re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus. Fa, fahami firman-Nya. So, sobatmu yang setia. La, lama menunggumu. Si, silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, wah, ceria sekali adik-adik menyanyikan lagu ini. Senang bukan? Kalau kita memuji Tuhan dan mengakui, kita juga mengakui dosa-dosa kita. Iya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Astri ada satu lagu mengajak kalian. Judulnya Ceritakan Padaku. Pasti kalian sudah tahu lagu ini ya. Ya, sebelum dengarkan cerita, kita akan menyanyi lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, dan kan ku turut segala perintahmu. Adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, kalau sudah siap, Kak Astri mau kasih tebakan untuk kalian di rumah ya. Bisa nggak menebak ekspresi wajah Kak Astri? Ayo, sedang apa coba Kak Astri ekspresinya? Sedang terkejut. Iya,
surprise, mendapat apa ini? Kejutan. Dari mana ya? Dan dari siapa ya surprise itu? Nah, kita dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Iwan. Silakan Kak Iwan. Hai. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKI Tegal. Gimana kabar kalian? Wah, long time no see ya. Lama gak kejumpa sama Kak Iwan. Gimana kabar kalian? Wah, pasti baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, itu harapan dan doa Kak Iwan buat kalian semua. Nah, adik-adik, hari ini Kak Iwan mau cerita, judulnya adalah dalam bahasa Inggris. Judulnya surprise. Ada yang tahu apa itu surprise? Kalau yang sudah agak gede tentu tahu ya kata surprise ya. Surprise. Surprise itu adalah kejutan atau membuat kita kaget karena mendapatkan sesuatu. Loh. Memangnya siapa nih yang terkejut, yang kaget? Nah, mau tahu kan? Nah, sebelumnya yuk kita mau doa dulu, terus kita mau baca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami semua anak-anak sekolah minggu mampu membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kemudian kami juga dapat melakukannya. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kitab Ezra. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tulisan, pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak,
29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Nah adik-adik, siapa yang tahu, siapa yang akan terkejut dari kisah tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama? Ada yang tahu siapa yang terkejut? Coba teriak. Siapa? Kak Iwan? Bukan Kak Iwan ya, bukan. Nah, yang terkejut adalah bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan di Babel. Coba nih, Kak Iwan mau tanya, ada yang ingat kenapa mereka sampai dibuang di Babel? Ada yang ingat? Coba, siapa ingat? Iya, betul sekali. Betul. Ya, mereka dibuang karena mereka tidak taat. Sehingga kemudian Tuhan mengizinkan Nebukadnezar, Raja Babel, untuk menghancurkan kerajaan Israel dan membuang mereka semua ke Babel. Ketika berada di pembuangan, mereka itu sama sekali tidak membayangkan bagaimana mereka bisa pulang ke rumah mereka. Duh, kasihan sekali. Tapi setelah 70 tahun lamanya, akhirnya keinginan mereka, harapan mereka untuk kembali ke rumahnya di Yerusalem digenapi, diwujudkan oleh Tuhan. Mereka terkejut sebab mereka itu bisa pulang bukan dengan usaha mereka sendiri, bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi karena apa? Karena kemurahan hati atau kebaikan dari Raja Persia yang bernama, siapa yang tahu? Kores. Iya, Raja Kores ini berhasil mengalahkan Raja Babel. Dan kemudian bangsa Israel diizinkan pulang ke Yerusalem dan membangun rumah mereka dan juga rumah-rumah ibadah mereka. Yang lebih hebatnya, bahkan ya dikembalikan semua barang-barang yang selama ini dirampas oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Nah adik-adik, ternyata kejutan mereka tidak berhenti sampai di situ. Raja Kores bahkan memberitahu agar orang-orang di sekitar mereka membantu orang-orang Israel dengan memberikan harta benda mereka, dengan ternak mereka, dengan emas mereka, dengan perak mereka untuk bekal ya, untuk sanggup kembali ke Yerusalem. Wah, hebat sekali ya Raja Kores ya. Nah adik-adik, cerita kali ini hendak menunjukkan bahwa Tuhan itu punya kejutan yang luar biasa untuk kita. Tuhan itu punya cara-cara yang di luar bayangan kita, yang tak terduga untuk memulihkan umatnya. Siapa yang menyangka bahwa kerajaan Babel yang besar sekali itu bisa dikalahkan oleh Raja Persia, oleh Raja Kores. Dan juga siapa yang mengira kalau Raja Persia itu adalah raja yang baik hati, yang murah hati. Nah, inilah cara Tuhan yang sungguh tak terduga. Ia mampu menunjukkan kemahakuasaannya dengan cara yang luar biasa, bahkan di luar bayangan kita, apapun itu. Maka adik-adik, jangan ragu-ragu ya, kalau menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, termasuk cita-cita kalian. Oh iya, tentu kalian kan punya cita-cita kan, punya harapan kan? Ya enggak, ya dong.
Mungkin saja cita-cita itu terlihat mustahil karena kalian masih kecil. Tapi kalian bisa mulai berani untuk berdoa kepada Tuhan. Seperti apa yang dikisahkan oleh orang Israel di pembuangan, bahwa mereka bisa mendapatkan kejutan dari Tuhan, yaitu sesuatu yang di luar bayangan mereka. Mungkin adik-adik sekarang punya cita-cita atau impian, tapi tidak bisa atau tidak mungkin mewujudkannya. Mungkin karena kurang pinter, merasa kurang pandai, merasa nggak punya uang, merasa kecil. What? Jangan meremehkan itu semua. Tuhan itu mampu berkuasa. Tuhan itu mampu menunjukkan kemahakuasaannya. Cara Tuhan itu sungguh tidak terduga. Ia dapat menolong kita pakai cara apapun juga. Cara yang pokoknya gimana caranya. Karena apa? Karena Tuhan itu pasti bisa. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita terus berusaha menggapai cita-cita dengan tetap berusaha melakukan yang terbaik. Kak, kalau tiba-tiba cita-cita kita berubah, boleh nggak? Boleh nggak berubah cita-citanya? Ya boleh, tapi tetap kalian harus berubah, harus menggapai cita-cita itu ya. Nah, kalian juga harus bersedia kalau seandainya nanti di tengah jalan Tuhan memberikan kejutan yang lain, yaitu jawaban yang berbeda dari cita-cita kalian. Tapi ingat, Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Yang penting kalian tetap belajar, ya. Percaya, ulang lagi ya, percaya, belajar sungguh-sungguh, berdoa dengan rajin, dan percayalah bahwa Tuhan itu menyediakan jalan bagi kita yang caranya tidak kita ketahui. Sebab itu adalah kejutan atau surprise dari Tuhan. Nah, adik-adik tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Amin. Sekian cerita hari ini. Sampai ketemu kapan-kapan. Dadah! Iya, adik-adik, dari cerita tadi kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya, Tuhan sanggup menyediakan segalanya yang terbaik bagi kita. Mungkin caranya dengan hal-hal yang tak terduga bagi kita atau surprise bagi kita. Ya, kita akan menyambut firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu Tiada yang Mustahil Baginya. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil baginya. Lenyapkan kebimbangan, yakin Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya. Percaya Dia sanggup menolongmu. Percaya Dia sanggup menolongmu.
percaya Dia sanggup menolongmu. Iya. Setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan tahu ya, mau melakukan apa ini sekarang? Aktivitas. Siapa coba yang akan memimpinnya? Kak Evi. Oke, Kak Astri panggilin Kak Evi dulu ya. Kak Evi, silakan Kak Evi. Halo adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu Tuhan itu berkuasa. Ia sanggup menyediakan yang terbaik buat kita dengan caranya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, minggu ini Kak Evi mau mengajak adik-adik di rumah untuk membuat aktivitas dengan menyusun kata-kata yang ada menjadi sebuah kalimat. Nah, kata-katanya sebagai berikut. Nah, kata-kata tadi adik-adik susun menjadi sebuah kalimat. Nanti ditulis di selembar kertas, bisa dihiasi atau ditempeli gambar secantik mungkin. Kalau sudah selesai, adik-adik buat video sambil menunjukkan hasil aktivitas kalian, sambil menyebut nama adik-adik dan kalimat yang sudah ditulis. Seperti contoh, Samuel percaya ... Nah, titik-titiknya itu kalimat yang sudah kalian susun. Oke? Kak Evi tunggu aktivitas kalian minggu depan. Paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kak Evi yang sudah memimpin aktivitas. Ya, saatnya adik-adik memberikan persembahan. Persembahan adik-adik, bagaimana caranya? Dapat dimasukkan ke dalam amplop, lalu dimasukkan ke peti persembahan yang ada di depan kantor gereja. Bisa juga persembahan adik-adik ditransfer nih ke rekening Bank BCA ya, atau juga melalui aplikasi uang elektronik. Oke, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya, berikutnya kita akan berdoa dulu.
Doa persembahan akan dipimpin oleh adik Evan Jose Setiawan. Silakan Evan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Dan terimalah dan sucikanlah dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik Evan yang sudah memimpin doa persembahan. Adik-adik, sebelum kita akhiri kebaktian sekolah minggu online ini, Kak Astri ajak adik-adik untuk berdoa kembali. Tapi doa ini adalah doa penutup ya. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami boleh belajar untuk terus memperjuangkan cita-cita kami, keinginan kami melalui doa kami dan usaha kami. Dan kami juga belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan segalanya yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, Allah kita sungguh besar kuasanya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Adik-adik harus tetap percaya untuk membawa cita-cita atau keinginan di dalam doa. Dan adik-adik dapat mewujudkan cita-cita atau keinginan tersebut dengan bagaimana? Dengan belajar sungguh-sungguh. Ya, percayalah Tuhan sanggup menyediakan segalanya bagi kita. Lagu terakhir, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oke, usai sudah kebaktian sekolah minggu online minggu kedua. Nah, jangan lupa ya, minggu depan masih tetap semangat untuk mengikuti kebaktian dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jadi teman-teman gak usah takut, gak usah sedih, karena udah Tuhan Yesus menolong. Thank you, God bless you all. Ada kata-kata terlambat untuk memulai menciptakan kehidupan yang kita inginkan.
Semangat! Teman-teman, tetap percaya ya, Tuhan Yesus akan mengabulkan doa kita dan Dia akan selalu menjaga hidup kita. Dadah! Teman-teman, percayalah bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita dan juga Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Ini pesan buat teman Atta yang sedang sakit. Percayalah, kamu pasti akan sembuh karena Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Apapun yang sedang kita alami, percayalah Allah turut berkarya, sekalipun kita tidak dapat melihat dan memahaminya. Amin. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Indira Firnauli. Hari ini saya akan berbagi harapan dengan kata-kata untuk orang yang sedih, yaitu sahabat saya. Jangan khawatir ya, karena Tuhan akan menghibur kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu ada di setiap suka dan duka kita. Terima kasih. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlambat. Semuanya tepat dan penuh berkat. Papa, jangan takut dan jangan sedih. Tuhan menyertai kemanapun Papa pergi. God bless you.